Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang budiman, mengawali tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini, tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dengan itu semua Allah berikan kepada kita, kita dapat mensyukurinya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah Allah lahirkan ke muka bumi ini. Dialah itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya sangat luar biasa terhadap kita bagi orang-orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang Islam. Pemirsa yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema jahiliyah. Kalau kita berbicara tentang jahiliyah, maka ingatan kita akan kembali kepada suatu masa, satu zaman di mana umat Islam, umat manusia ketika itu berada pada proses, pada keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kehidupannya, seluruh aktivitasnya dipenuhi dengan kejahiliaan. Dalam segi beragama, dalam segi keimanan, dalam segi menyembah Tuhan, mereka tidak lagi menyembah Allah. Padahal jauh sebelumnya di Mekkah khususnya adalah suatu proses, suatu keadaan manusia hanya menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan beberapa kali kata-kata jahiliyah ini. Artinya bagaimana? Kalau jahiliyah Allah sebut di dalam Al-Quran, berarti kata jahiliyah tersebut atau sifat-sifat jahiliyah tersebut akan terus berulang walaupun secara fisik, secara kondisi umat ketika saat ini tidak lagi sifatnya ataupun kondisinya jahiliyah lagi, tetapi sifat-sifat jahiliyah tersebut akan terus ada sampai dunia ini berakhir. Jahiliyah yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 154, yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah. Artinya gimana? Manusia berprasangka seperti prasangkaan orang-orang jahiliyah. Berprasangka kepada Allah, tapi prasangkaannya seperti prasangkaan orang jahiliyah. Bagaimana prasangkaan orang jahiliyah tersebut? Dia berdoa kepada Allah, lalu dia berprasangka bahwa doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah prasangkaan jahiliyah. Apa contoh lainnya? Dia mendengar sesuatu bunyian-bunyian, lalu dia prasangkakan, lalu dia kaitkan akan terjadi sesuatu. Itu adalah prasangkaan orang jahiliyah. Dia mendengarkan suara burung, suara binatang, suara anjing, dan lain semacamnya tengah malam. Lalu dia prasangkakan, dia kaitkan akan sesuatu, terjadi peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan manusia ataupun musibah-musibah yang akan mengikuti dengan bunyian-bunyian tersebut. Itu kata Allah, yazunnuna billah ghairal haqq zannal jahiliyah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50, apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Bagaimana hukum jahiliyah tersebut? Hukum jahiliyah yang diterapkan mereka ketika itu adalah hukum yang mana berpihak kepada yang kuat, tidak berpihak kepada yang benar.
pihak kepada yang kuat, pihak kepada yang benar, jauh dari kebenaran. Bagaimana itu? Maka berlomba-lombalah ketika itu orang-orang jahiliyah, mereka berlomba-lomba untuk menjadi kuat. Tidak hanya kuat dari segi fisik, tetapi kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi relasi, dan kuat dari segala bidang. Sehingganya bagaimana? Ketika berhadapan dengan hukum, maka mereka akan bisa bebas dari jeratan-jeratan hukum tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang kuat. Maka ketika itu, pemirsa yang berbahagia, orang-orang jahiliyah zaman dulu, mereka berlomba-lomba untuk menjadi kuat, tidak berlomba-lomba untuk menjadi benar. Apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Itu yang kedua, kaum muslimin. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wala tabarruj tabarruj jahiliyah. Tabarruj, berpakaian, berdandan seperti dandanan orang jahiliyah. Bagaimana dandanan orang jahiliyah tersebut? Orang-orang jahiliyah, terutama bagi yang perempuannya, ketika itu berpakaian dari leher ke bawah, mereka berpakaian sangat rapi, sangat tertutup. Tetapi dari leher ke atas mereka terbuka. Yang seperti itu saja Allah katakan tabarruj jahiliyah, berpakaian, berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Yang kebanyakan dari kita, yang mungkin pakaian kita, terutama bagi yang perempuan, yang mungkin lebih parah dari orang-orang jahiliyah. Lalu yang keempat, pemirsa yang berbahagia, terdapat di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyah." Hamiyatal adalah bertoleransi, golongan, solidaritas yang tinggi terhadap golongan, solidaritas yang tinggi terhadap suku, keberpihakan kepada suku, keberpihakan kepada golongan. Ini mengalahkan kebenaran. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpihak, mendukung terhadap suatu kelompok tetapi tidak memperhatikan benar atau salahnya. Berpihak kepada yang benar, berpihak kepada kelompok yang benar, itu dipersilahkan di dalam Islam. Silakan bela, silakan dukung orang-orang yang sekelompok dengan kita, orang-orang yang sesuku dengan kita, orang-orang yang mungkin separtai dengan kita. Bela beliau ketika dalam kebenaran. Tetapi kalau sudah di dalam kesalahan, maka di dalam Islam sangat melarang sekali kita membela orang-orang walaupun dia satu suku, walaupun dia sekampung, walaupun dia satu partai. Tapi kalau sudah salah, maka hal demikian tetap salah. Hamiyatal jahiliyah, berpihak kepada kelompok, berpihak kepada golongan yang dalam kesalahan, itu yang dilarang di dalam agama. Itulah kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia. 4 jahiliyah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Artinya gimana? Walaupun secara fisik orang-orang jahiliyah tidak ada lagi, tetapi karena Allah sebutkan 4 jahiliyah ini, sifat jahiliyah ini, berarti itu akan terus ada, itu akan terus ada sifat-sifat tersebut walaupun sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah tidak ada lagi, dan itu sudah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar.